Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi nikmat kesehatan dan juga kita masih bisa bertemu. Pada pembelajaran kali ini Ibu akan membahas suatu hal yang sangat-sangat penting ya, yang sangat penting untuk kalian pahami dan juga kalian perdalam karena hal ini berhubungan dengan masa depan kalian. Nah, sebelum masuk pada materi, Ibu ingin kalian membantu Ibu untuk melakukan sesuatu hal. Di sini Ibu akan jelaskan, Ibu punya satu pisau yang tajam dan juga yang bersih, dan Ibu juga punya satu pisau yang sudah tumpul dan juga berkarat. Nah, kemudian Ibu juga punya kardus bekas. Tugas kalian adalah kalian memotong kardus bekas ini dengan pisau yang tajam dan juga pisau yang tumpul tadi. Ibu akan membentuk kalian berkelompok, kemudian kalian akan memotong kardus tadi secara bergantian ya. Tadi kita sudah melakukan praktek ya. Jadi ketika kita memotong kardus dengan pisau yang tajam, tentu akan ini yang tajam ya. Kemudian kita potong kardus ini dengan pisau yang tumpul, maka akan sangat sulit sekali ya. Nah, dari praktek tadi tentu kalian semua bisa menarik kesimpulan ya, apa yang terjadi begitu ketika kardus dipotong dengan pisau yang tajam dan dipotong dengan pisau yang tumpul. Siapa yang bisa menjawab? Ya, ketika kita memotong kardus dengan pisau yang tajam dan bersih, tentu memotongnya akan sangat mudah. Hanya cukup sekali aja langsung kepotong. Berbeda ketika kita memotong kardus dengan pisau yang tumpul, maka akan sangat sulit ya begitu. Nah, pisau yang tajam dan yang tumpul ini tadi kita ibaratkan seperti bakat dan minat anak-anak ya. Jadi pisau yang tajam ini kalian semua akan tahu, pisau itu gunanya, kodratnya adalah untuk memotong. Sepakat ya? Ya. Jadi pisau yang tajam ini dan yang bersih ini kita ibaratkan, pisau ini seperti bakat, dan tajam dan bersih ini kita ibaratkan seperti minat. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita memiliki kemampuan dan dibarengi dengan adanya kemauan, dibarengi dengan adanya minat, maka tentu kita akan lebih mudah melakukannya gitu. Nah, berbeda dengan pisau yang tumpul dan juga sudah berkarat. Nah, pisau yang tumpul dan juga sudah berkarat ini kita ibaratkan seperti bakat tetapi tidak memiliki minat, bakat yang tidak pernah diasah, yang tidak pernah digunakan. Maka apa yang terjadi? Akan susah sekali ya, susah sekali untuk memotong, digunakan untuk memotong begitu. Nah, sama seperti ketika kalian berbakat di suatu bidang tapi tidak pernah diasah, kalian tidak memiliki kemauan untuk mengasahnya, untuk mengembangkannya, maka tentu bakat hanya akan terpendam di dalam diri kalian. Nah, imajinasinya seperti itu. Kita berimajinasi bahwa pisau yang tajam seperti bakat yang diasah, bakat yang disertai dengan minat, dan pisau yang tumpul dan berkarat ini bakat tetapi tidak disertai dengan minat, tidak pernah diasah begitu. Nah, sampai sini paham ya? Nah, kemudian teman-teman di sini sebelum Ibu masuk pada materi, Ibu punya pertanyaan yang cukup besar. Setelah lulus SMP, kalian semua mau apa? Ya. Nah, pertanyaan itu
berhubungan dengan materi yang akan Ibu jelaskan hari ini, yaitu terkait bakat dan minat, di mana keputusan kalian terkait dengan masa depan itu juga sangat bergantung terhadap bakat dan minat kalian. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan, siapa yang tahu Bapak Fisika Dunia? Ya, benar, dia adalah Albert Einstein. Nah, tahukah kalian semua anak-anak bahwa Albert Einstein itu waktu kecil dia pernah mengalami keterlambatan berbicara dan juga membaca, sehingga dia disebut sebagai seseorang yang mengalami keterbelakangan mental. Tetapi ketika Einstein tumbuh dewasa, apa yang terjadi anak-anak? Ya, dia menjadi ilmuwan yang besar dan juga yang paling berpengaruh di dunia. Hasil kerja kerasnya di bidang fisika sampai diganjar hadiah Nobel anak-anak. Jadi, hal ini membuktikan bahwa meskipun Einstein tidak unggul di beberapa macam bidang, hanya satu bidang saja, yaitu fisika. Tetapi ketika beliau mau berusaha untuk mengembangkan bakatnya tersebut, maka sehingga apa? Dia menjadi orang yang sukses. Bakatnya mengantarkan dia menuju kesuksesan, sehingga dia menjadi seorang ilmuwan dan juga fisikawan yang hebat. Oke, satu lagi anak-anak, tokoh yang sangat menginspirasi kita, yaitu Bapak Presiden kita yang ketiga. Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Dia adalah B.J. Habibie. Nah, tahukah kalian bahwa Bapak B.J. Habibie memiliki kecerdasan yang luar biasa, khususnya di bidang teknologi, di bidang fisika, ya. Nah, bakat tersebut juga dibarengi dengan adanya minat. Jadi beliau sekolah S1 sampai S3, kemudian mendalami bidang desain dan juga konstruksi pesawat terbang. Sehingga apa yang berhasil dia ciptakan? Ya, beliau berhasil membuat pesawat terbang anak-anak. Ini nggak main-main. Dan dia menjadi orang Indonesia yang pertama yang mampu membuat pesawat terbang. Nah, tentu kita semua berpikir, hal ini kenapa bisa terjadi? Karena Einstein, kemudian Bapak B.J. Habibie, beliau tahu kemampuannya, tahu bakatnya, dan kemudian beliau berusaha untuk mengembangkan bakat dan minat tersebut, sehingga apa? Beliau menjadi orang yang besar. Begitu. Nah, kemudian anak-anak, agar kalian lebih paham dengan materi yang Ibu jelaskan, maka di sini ada beberapa penjelasan menurut para tokoh, sehingga kalian nanti bisa paham antara bakat dan minat, perbedaannya seperti apa, kemudian apa pentingnya sih, begitu. Untuk kalian ketahui ini apa pentingnya. Jadi menurut Sobur anak-anak, Sobur ini tokoh psikologi ya, bakat itu merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Jadi di sini bisa kita tarik kesimpulan, kalau bawaan sejak lahir berarti kemampuan yang ada dalam diri seseorang itu. Nah, itu tentu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu bakat dari individu yang satu dengan individu yang lain tentu akan berbeda-beda. Nah, itu kalau bakat. Contoh begini anak-anak. Ketika seseorang berbakat melukis, ya, maka dia tentu akan lebih cepat mengerjakan lukisannya. Dia tentu akan lebih baik mengerjakan lukisannya, lebih bagus lukisannya dibandingkan dengan orang yang tidak berbakat melukis, begitu. Nah, sampai sini paham ya? Agar kalian tidak bingung antara bakat dan minat.
Nah, kemudian di sini ada tokoh lagi, yaitu seorang psikolog namanya Holland. Nah, beliau mendefinisikan bahwa minat sebagai aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, kemudian memberi kesenangan dan kenikmatan. Minat menjadi indikator dari kekuatan seseorang, di mana ia akan termotivasi untuk mempelajarinya. Nah, sehingga gampangnya gini, kalau minat itu berarti kemauan kalian, motivasi kalian untuk melakukan sesuatu, begitu. Jadi, kalau dihubungkan antara bakat dan minat, kalau bakat adalah kemampuan kalian. Nah, kemampuan ini ada dalam diri. Kemudian, minat adalah kemauan kalian untuk mengembangkan kemampuan kalian. Begitu ya, paham ya? Jadi kalau bakat adalah kemampuan, kalau minat adalah kemauan. Nah, ketika bakat ini dibarengi dengan adanya minat, kemampuan kalian, kemudian kalian mau mengembangkan kemampuan kalian itu, kalian tertarik untuk mengembangkan kemampuan kalian, maka kemampuan ini akan berkembang dengan baik. Nah, berbeda ketika kemampuan kalian punya kemampuan nih, tapi kalian acuh terhadap kemampuan kalian tidak mau mengembangkannya, maka tentu akan sulit berkembang. Bakat kalian ini akan sulit berkembang, gitu. Nah, kemudian di sini Bapak Albert Einstein tadi mengatakan bahwa everyone is genius, but if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's stupid. Nah, artinya apa? Bahwa setiap orang itu jenius, anak-anak. Kata Bapak Einstein, setiap orang itu jenius. Tetapi jika kalian melihat seekor ikan berdasarkan kemampuannya memanjat pohon, maka ia akan menjalani hidupnya dengan kepercayaan bahwa dirinya itu bodoh. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kalian semua itu jenius. Kalian semua berbakat di bidang kalian masing-masing. Tetapi misal kalau ada seseorang yang menilai kalian tetapi tidak berdasarkan kemampuan kalian di bidang kalian, maka tentu orang itu akan menganggap kalian rendah, gitu ya. Jadi sama contohnya, kalian punya bakat melukis, tapi ibu melihat kalian, menilai kalian di bidang matematika, maka tentu ibu akan menilai kalian rendah, begitu ya. Itu kata Einstein. Jadi anak-anak, kalian semua itu tidak ada yang bodoh, tidak ada anak bodoh. Kalian semua itu berbakat, kalian jenius dengan bidang kalian masing-masing, begitu. Nah, sehingga apa kesimpulannya? Mari kita kembangkan bakat kita masing-masing, kita ketahui, kita pahami, kemudian kita lakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan bakat kita, yang bisa menunjang bakat kita, begitu. Sehingga nantinya kalian semua akan menjadi orang-orang yang besar, ya. Oke. Nanti pertemuan selanjutnya ibu akan melakukan asesmen terhadap kalian. Kita lakukan pengukuran terkait bakat dan minat kalian, begitu. Nah, kemudian setelah itu hasilnya kita evaluasi bareng-bareng, kemudian kita diskusi gimana sih caranya biar bakat dan minat kalian bisa berkembang, begitu ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini cukup ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Ibu akhiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.